nama saya Siti Dulani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan website menggunakan React.js kayak landing page itu. Nah, sebelumnya kita membuat folder terlebih dahulu di comment formnya. Kemudian setelah itu, setelah membuat folder, kita buka foldernya, nambahin folder komponen buat isi-isi dari tampilan webnya. Kemudian membuat folder asset juga buat tempat foto gitu. Kemudian ada folder router juga buat nanti routing. Nah, kemudian setelah itu pertama itu aku membuat tampilan navigation atau header. Navigation atau header ini yang berada di atas itu kayak navbar gitu. Nah, di sini ada import ini kontainer navbar itu bawaan dari Bootstrap. Jadi kita cuma manggil aja. Aku tadinya udah install si Bootstrap itu. Kemudian ini ada import link from Recruiter itu buat mengimpor Recruiter gitu. Kemudian di sini ada isi dari function navigasinya itu ada navbar yang ini tuh kayak buat tampilan-tampilan kayak gitu. Ada navbar brand, ada navbar link juga. Nanti ini tuh mengarah kepada alamat yang kepada alamatnya gitu. Kemudian setelah navigasi, kita mengubah di CSS-nya biar mengubah tampilannya, biar ada background color, background size-nya gitu, biar rapi gitu si navbarnya. Kemudian setelah navbar, kita ke hero. Hero itu kalau di aku ini tuh home gitu. Jadi seperti kayak tampilan awalnya, di sini tuh ada aku memanggil import footer buat agar bisa ada footernya gitu di bawahnya. Kemudian ada navigasi juga buat di atasnya. Jadi nanti tuh tampilannya tuh ada navigasi, ada home sama footernya kayak gitu. Kemudian ini import logo buat menyimpan si fotonya gitu. Nanti di home-nya itu ada fotonya. Kemudian ini dipanggil, dimasukkan si navigasinya itu, ini tuh memanggil si ini gitu, navigasi file yang tadi sudah dibuat. Kemudian ini ada footer juga tadi buat dipanggil agar di bawahnya itu ada footernya gitu, kasih tampilan itu. Kemudian ini buat definisi foto gitu, definisi menambahkan fotonya gitu. Kemudian ini ada namanya ya. Setelah itu ini ada SPG itu buat apa? SPG itu biar sebelum footernya itu biar bergelombang gitu, biar mempercantik si webnya aja sih. Kemudian setelah hero kita ke app CSS-nya lagi, kemudian di sini nambahin tampilan hero yang background sama padding top ya. Padding top itu yang di atasnya biar ada jaraknya kayak gitu. Kemudian setelah hero ada about ini buat apa? Buat deskripsi diri pembuat gitu, deskripsi diri pembuat. Nah, di sini ada card, aku memakai deskripsinya itu memakai card gitu biar mempercantiknya kayak gitu. Kemudian navigation kita panggil lagi, sebenarnya di setiap menu itu kita memanggil navigation sama footer agar si setiap menunya itu ada navigasi sama footernya kayak gitu. Kemudian isinya. Nah, kemudian di sini ada class about juga. Nah, di sini dipanggil navigasinya. Nah, ini class name-nya sama ID-nya juga. Jadi ini buat kita apabila nanti di navbarnya buat kalau misalkan menunya diklik gitu nanti pindah ke halaman dia sendiri gitu kayak gitu. Kemudian di sini ada judulnya juga, kolom, baris, kemudian ini card-nya ya nanti buat si tempat deskripsinya kayak gitu. Kemudian di sini juga ada SPG juga ya biar si tampilan itu tampilan webnya gitu. Nah, kemudian footer-nya dipanggil lagi. Nah, setelah itu kita ke CSS-nya juga ya. Kemudian about kita nambahin background sama padding top. Nah, setelah itu aku nambahin kontak gitu. Nah, di kontak ini ada form sama button gitu. Kemudian di kontak ini juga nanti dipanggil navigasinya sama footernya kayak gitu. Kemudian di sini ada kelas-kelasnya juga ya. Nah, di sini ada judulnya juga, kontak nih. Kemudian formnya itu ada nama, email, asal sama pesan-pesan ini pakainya text area gitu biar bisa mengetik banyak. Nah, kemudian ada button ini buat kayak ngirimnya kayak gitu. Kemudian ada SPG-nya juga. Kemudian ini dipanggil juga ya footernya kayak gitu. Kemudian setelah ini kita ke FCSS. FCSS ini buat mempercantik tadi ya, CSS itu buat ngatur-ngatur kayak background kayak gitu. Kontak nih, background color sama padding top sama aja kayak yang lainnya. Kemudian aku nambahin di sini footernya yang tadi pada dipanggil-panggil di yang lainnya. Nah, footernya isinya apa? Bebas sih gimana kitanya mau nampilin apa. Nah, kemudian kita ke CSS lagi ya. Nah, di sini ada footer itu cuman dikasih background color-nya aja. Soalnya kalau misalkan dikasih padding top nanti berjarak sama yang
menu yang di atasnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah membuat file-file ini, nah kita membuat tadi membuat folder router ya. Kemudian isinya itu apa? Isinya itu ada isi dari routernya gitu, isi dari ya bagaimana kita merouternya. Nah, di sini ada ini dipanggil ya menu-menu yang tadi kita sudah buat, kemudian ada import hash router ini buat memanggil router ya yang bawaan dari router itu biar kemudian ini ya ini tuh memanggil kayak nanti kalau misalkan dipanggil si misal ini kita memanggil slash ini misalkan nih kita memanggil slash ini nanti si URL-nya kita memanggil URL-nya itu ke hello gitu. Kalau misalkan memanggil slash about kita URL-nya itu ke bot gitu kayak gitu. Kemudian setelah ini di FCS-nya di sini nya ada function app ya. Nah, di sini routernya dipanggil, kemudian ini dipanggil juga ya routernya dari router, kemudian routes ini. Nah, memanggil si folder ini sama si file ini gitu. Jadi di sini. Nah, kemudian selain itu di index.js-nya juga ada ini nanti si app-nya itu di FJS itu dipanggil di sini. Kemudian ini kalau yang lainnya itu bawaan ya. Kalau ini bawaan dari rect-nya. Kemudian ini ini juga bawaan dari rect-nya. Index juga bawaan dari rect-nya. Ini FCSS, ini index CSS, ini tapi ini nggak dipakai ya kalau index CSS. Jadi kita pakainya FCSS saja. Kemudian ini juga import app juga dipanggil di sini gitu. Jadi ininya FCS ini dipanggil di sini, kemudian dipanggil di sini. Nah, selain itu aku memanggil import main CSS juga dari Bootstrap biar nanti si template Bootstrap-nya itu bisa masuk ke CSS-nya kayak gitu. Kemudian setelah itu kita lihat tampilannya seperti apa. Dengan cara kita membuka tiga dulu ya yang di atas, kemudian terminal, kemudian new terminal. Kemudian kita ketik di sini npm start. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Nah, ini ada footernya di sini. Nah, isinya itu ada created by Steno N23. Kemudian ini yang tadi SPG-nya ya, buat agar si ininya tuh nggak lurus gitu. Kemudian ini background dari CSS-nya, ini tadi IMG-nya yang di hero itu, ini tampilan hero atau home ya, ini tampilan navigasi gitu di sini atau navigation atau header gitu. Nah, kemudian di sini footernya, kemudian aku tadi nambahin IMG di sini ya, biar ada fotonya. Kemudian di sini ada heading 1 tadi Steno N terus ini juga ada ini mahasiswa. Kemudian nah di sini ini kan home ya di sini tuh. Nah, kemudian di sini buat. Nah, kemudian tadi tuh yang di router ini agar bisa kita ini yang size buat ini ya. Tadi kalau misalkan di home ini cuma size aja. Nah, cuma size ini aja. Jadi memanggil jadi terhubung ke URL-nya gitu. Kemudian buat tampilan buat ini seperti ini ya. Ini tadi card-nya dan ini isinya ya deskripsinya ini card title-nya. Kemudian ini judulnya dan ini tadi SPG, kemudian ini footernya juga. Jadi di setiap menu tuh ada footer, ada headernya, dan kemudian ada menu yang ditujunya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kontak, di sini tuh navbarnya ya. Nah, kemudian di sini ada judulnya juga ya, kontak me. Kemudian, nah ini tadi dari form tadi, kemudian ini yang tadi text area dan ini buttonnya. Kemudian ini SPG yang tadi ya, tinggal diatur-atur aja warnanya ya di CSS-nya. Kemudian ini footernya kayak gini, jadi cuma isinya ini aja. Kemudian aku di sini nambahin text mode sama class name, text decoration, dan text weight gitu. Jadi nanti tuh tampilan itu jadi text-nya tuh di mute, kemudian jadi gak ada warnanya kayak gitu. Nah, nanti si ini text dekorasinya juga, jadi nanti tuh text si link-nya itu jadi nggak ada warnanya gitu. Jadi maksudnya jadi kayak nggak kayak link gitu, tapi itu tuh link gitu. Nah, kemudian aku nambahin teks dekorasinya itu di non-link, jadi nanti si teks ini tuh jadi nggak berwarna. Kemudian si linknya itu jadi warna putih, tapi jadi warna putih itu jadi nggak kayak ada garis bawah kayak gitu. Jadi itu seperti ini ya. Jadi tadi di ininya di non-link, teks ininya kemudian ininya tuh jadi putih ya, jadi seperti nggak seperti kayak link, tapi ini tuh link gitu, jadi nggak ada garis bawahnya, tapi ini tetap mengarah ke link. Nah, ini langsung ke IG. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.